Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggita Fitri Salika akan menjelaskan mengenai gula sorghum. Yang pertama, kita belajar dulu tentang gula. Gula adalah karbohidrat sederhana yang termasuk dalam monosakarida atau disakarida. Dinamakan monosakarida karena dia adalah molekul gula tunggal, yang mana mono kan artinya satu, jadi molekul gula tunggal satu, molekul gula. Disakarida yaitu dua monosakarida, kan di artinya dua, jadi dua monosakarida yang bersatu, jadi namanya disakarida. Gula yang biasa kita temui sehari-hari itu disebut gula meja, seperti gula pasir, gula jawa, gula air, dan lain sebagainya. Yaitu gula meja sendiri itu disakarida yang tersusun dari glukosa dan fruktosa, atau nama bekennya disakarida ini disebut sukrosa. Kemudian jenis gula berdasarkan bentuk dan warna, ada gula pasir yang terbuat dari tebu, jagung, singkong, ada juga gula pasir merah dari aren, nira pohon palem, ada juga gula merah atau yang biasa disebut gula jawa dari aren, nira pohon kelapa, nira pohon lontar, nira pohon palem, ada juga gula cair, yaitu gula tebu, gula singkong, gula jagung, dan lain sebagainya. Gula ini biasa kita manfaatkan sebagai pemanis, sebagai zat karamelisasi, sebagai bahan pengawet, dan lain sebagainya. Bisa dibilang salah satu bahan pokok yang harus ada di dapur. Dan kita berkenalan dengan sorghum. Sorghum ini tanaman serelia yang berasal dari Afrika Timur. Serelia yaitu teman-temannya padi, jagung, beras, dan lain sebagainya. Nama latinnya yaitu sorghum bicolor elmoens. Sorghum bicolor elmoens ini sorghum yang berbatang manis. Karena kita fokusnya adalah gula sorghum, yang mana pembuatan gula sorghum ini biasanya menggunakan sorghum yang berbatang manis atau sorghum bicolor elmoens. Sorghum ini termasuk dalam tanaman serelia tropis yang tumbuh dan beradaptasi pada iklim yang luas serta membutuhkan air yang relatif sedikit. Karena itu dia disebut serelia tropis. Bisa serelia tropis ataupun subtropis, bisa tumbuh di daerah iklim yang tropis maupun subtropis. Ciri-cirinya, dia ini batangnya itu bisa mencapai 5 meter dalam satu pohon, dari satu tanaman ini, satu tanaman sorghum, dan di ujung tanamannya ini ada biji-bijiannya. Bentuk batangnya itu menyerupai seperti jagung. Daunnya juga menyirip, dan di daunnya ini terdapat lapisan lilin, yang mana lapisan lilin ini dapat digunakan untuk bertahan pada kondisi yang kering, untuk sebagai cadangan makanannya. Dan manfaat sorghum ini sering diklaim tanaman yang zero waste. Zero waste itu semua dari bagian tubuhnya atau bagian tanamannya itu bisa dimanfaatkan, dari biji, daun, batang, sampai akarnya. Dari bijinya bisa dijadikan beras sorghum, atau bisa dijadikan makanan pokok, dijadikan kayak pengganti beras, atau bisa jadi tepung halus dan produk turunannya kue, atau cookies, atau gula substitusi. Tepung kasar bisa dijadikan bubur, atau langsung dijadikan dedak, yang mana dedak ini untuk pakan ternak. Lalu daun, karena daun itu mempunyai serat yang tinggi, dia langsung dijadikan pakan ternak. Kemudian langsung turun lagi ke batang, karena batang ini dia mempunyai serat batang yang juga tinggi dan nira yang tinggi. Niranya ini yang hampir sama dengan
nira tebu bisa dijadikan gula substitusi ataupun bioetanol, sampai akar sorghum pun bisa dijadikan sebagai jamu. Cukup diseduh dengan air panas lalu diambil nira, diambil sari-sari akarnya dan langsung bisa dikonsumsi. Kandungan biji sorghum ini hampir sama dengan kandungan biji beras. Protein, indeks glikemik, zat besi, fosfor, serat, lemak, dan kalsiumnya. Karena seratnya ini lebih tinggi daripada serat beras, oleh karena itu cocok dijadikan untuk sebagai makanan berserat pengganti beras. Kemudian karena kita membahas tentang gula sorghum, nira sorghum dibandingkan dengan nira tebu. Bagaimana sih perbandingan komposisinya? Nira sorghum komposisi gulanya hampir sama dengan nira tebu, tapi yang paling mencolok adalah kandungan amilumnya dan abunya. Kandungan amilum pada sorghum ini sangat tinggi dibandingkan kandungan amilum pada nira tebu. Karena kandungan amilumnya ini yang tinggi, sehingga perlu teknologi yang lebih untuk menghilangkan amilum ini agar gula hasil dari nira sorghum ini amilumnya tuh bisa hampir sama dengan amilumnya pada nira tebu. Perlu teknologi dan proses yang perlu energi, proses dan teknologi yang berlebih. Juga kadar abunya yang sangat tinggi, perlunya biayanya proses penghilangannya juga tinggi. Karena biaya proses tinggi menghasilkan nira sorghum ini jarang dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik. Sekarang kita belajar tentang proses produksi gula sorghum. Gula sorghum ini bisa dimanfaatkan dari batangnya atau bijinya. Proses produksi gula sorghum dari batangnya hampir sama dengan proses produksi gula tebu, yang mana batang sorghum dibawa kemudian dimasukkan ke mesin pencacah. Di mesin pencacah ini untuk memotong-motong agar saat masuk ke proses penggilingan lebih mudah untuk proses penggilingan itu menggiling. Jadi tidak ada bottleneck atau batang-batang sorghum yang tersangkut. Di proses penggilingan ini sama halnya seperti kita menggiling pada es tebu yang biasa kita lihat di pinggir-pinggir jalan. Tujuannya untuk mengeluarkan nira yang terkandung dalam batang sorghum. Biasanya sampai 3 kali atau 4 kali agar nira yang keluar pada batang sorghum itu keluar secara maksimal. Water ini adalah air imbibisi. Air imbibisi ini berguna untuk mengeluarkan nira-nira yang masih terikat di dalam batang-batang tebu ini. Batang-batang sorghum. Karena untuk memproduksinya perlu nira yang sebanyak-banyaknya. Dari penggilingan keempat ini masuk ke penggilingan ketiga, kemudian digiling lagi di penggilingan ketiga. Dari penggilingan 4 ini air imbibisi dan nira batang sorghum yang masih tersisa masuk ke penggilingan ketiga. Bagisnya atau ampasnya dijadikan bahan tambahan, bahan pemanas di boiler station. Selain bahannya minyak bumi, bahan bakarnya minyak bumi, di boiler juga ditambahkan ampasnya untuk bahan tambahannya. Kemudian nira-nira tadi masuk ke mixed juice tank, yaitu minyak penampungan. Minyak penampungan ini dimasukkan ke heater. Heater ini sebagai pemanas yang biasanya
suhunya 70 sampai 75 derajat Celcius. Untuk selanjutnya masuk ke proses pemurnian atau clarifier. Clarifier ini ditambahkan slag lime, yaitu zat kapur yang gunanya untuk mengendapkan nira-nira sampai akhirnya membersihkan kotoran. Jadi kotoran-kotorannya itu tertampung di bawahnya, lalu jadi mudi jus, nira-nira yang masih mengandung pati, masih mengandung kotoran-kotoran dan zat kapurnya masuk ke sini. Kemudian di rotary vacuum filter dibersihkan kembali di sini. Nah, nira-nira yang bersih masuk ke evaporasi. Evaporasi ini gunanya untuk membuat nira yang masih dalam bentuk jus itu menjadi sirup atau sugar liquid untuk membuat kekentalan, mengurangi kadar air yang ada di nira sorghum, batang sorghum. Kemudian masuk ke vacuum pans, lalu disentrifugasi. Itu pengkristalan, yaitu menghilangkan sirup gula yang masih ada kadar airnya untuk dihilangkan menjadi bentuk kristal. Dan sisanya yang masih ada kandungannya itu masuk ke molase. Molase ini bisa dijadikan sebagai pangan ternak ataupun MSG. Kemudian dalam bentuk ini sudah gula yang dalam bentuk kristal masuk ke rotary sugar dryer. Rotary sugar dryer ini gunanya untuk menghaluskan kembali. Jadi yang masih disentrifugasi ini sudah bentuk kristal tapi masih menggumpal. Di rotary sugar dryer ini dia diputar sambil dikeringkan agar butiran-butirannya itu menjadi lebih halus. Kristal-kristal gula menjadi lebih halus. Kemudian masuk ke bulk storage. Kondisi gula saat di sini itu bentuknya itu warna masih coklat karena dari proses ini belum ada pengurangan atau dekolorasi atau karbonatasi, yaitu pengurangan warna pada gula. Jadi bentuknya itu masih coklat kan. Konsumen itu biasanya mindsetnya itu gula itu harus putih. Jadi di sini perlu penambahan afinasi atau dekolorisasi. Kemudian nih penjelasan lebih rincinya lagi, yaitu ekstraksi jus atau sari batang sorghum dihancurkan ke penggiling putar untuk mengeluarkan nira sorghum. Serat tebu yang sudah bentuk ampas digunakan ke mesin pemanas atau boiler. Pengendapan, proses pembersihan nira dengan menggunakan kapur atau zat kapur untuk mengendapkan sebanyak mungkin kotoran pada nira. Proses di clarifier. Kemudian evaporasi untuk pengentalan pada jus yang akhirnya menjadi sirup dengan menguapkan air menggunakan uap panas. Lalu pendidih atau kristalisasi menghilangkan kadar air sehingga kondisi kristal pada gula bentuk. Lalu tadi sudah kita belajar proses produksi gula sorghum dalam batang, sekarang ke biji. Biji sorghum ini dijadikan tepung terlebih dahulu dengan menggunakan mesin penyosok, lalu dijadikan ke bubur dengan ditambahkan air dan digelatinisasi dengan suhu 80 derajat Celcius dengan pH netral dan dibantu dalam proses pemecahan gelatinisasi ke proses pencairan atau untuk pengeluaran zat glukosa ditambahkan enzim alfa amilase. Enzim alfa amilase ini yaitu glukosa, termasuk adalah glukosa dan dextrin. Karena gula sorghum ini keluarannya adalah glukosa, maka perlu enzim tambahan yaitu amiloglukonase untuk
membantu pemecahan enzim glukosa, untuk membantu pemecahan glukosa dalam biji sorghum, untuk memecah glukosa 1,6. Kalau yang dextrin ini memecah alfa 1,4. Kemudian proses sakarifikasi, pengepresan atau penyaringan, dan yang sisanya dijadikan pakan ternak. Lalu pemutihan, pertukaran kation dan anion untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di dalam gula sorghum dari biji ini. Lalu sampai produk akhirnya yaitu glukosa cair. Misalkan dijadikan sirup fruktosa, perlu dilakukannya isomerase. Kalau dijadikan gula dalam bentuk kristal, perlu dilakukannya dextrosa monohidrat, ditambahkan enzim dextrosa monohidrat. Ya, sampai saat ini produk-produk yang telah dihasilkan, yang telah dijual belikan adalah gula sorghum dalam bentuk kristal dan sirup sorghum. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.